Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti dengan NIM 20101162200032 dari kelas A1 mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama konsep morfologi dan ruang lingkupnya, yang kedua identifikasi morfem dan aplikasinya, yang ketiga wujud morfem dan pembentukannya, dan yang keempat morfofonemik. Memasuki materi yang pertama yaitu konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Memanfaatkan waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Adapun beberapa sumber memberikan masing-masing definisi tentang morfologi, yakni yang pertama ada Verhaar mengemukakan bahwa morfologi atau tata bentuk adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Yang kedua ada menurut Ramlan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu. Yang ketiga ada menurut Haier, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. Ruang lingkup morfologi, yang pertama ada morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Yang kedua ada morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya fonem I pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Yang ketiga ada alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf meng, men, me, mem, men, dan benge, seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi, seperti munculnya fonem Y pada kata dasar hari bila diberi sufiks an, hari ditambah an menjadi harian, atau pindahnya konsonan B pada kata dasar jawab apabila diberi sufiks an, jawab ditambah an menjadi jawaban. Morfologi dan ilmu kebahasaan lainnya. Yang pertama dengan leksikologi. Leksikologi adalah ilmu mengenai leksikon, yang satunya disebut leksem. Morfologi lebih mengarah pada masalah pembentukan kata, sedangkan leksikologi lebih mengarah pada kata yang sudah jadi. Yang kedua dengan leksikografi. Proses kerja penulisan leksikologi dan hasilnya adalah sebuah kamus. Yang ketiga dengan etimologi. Etimologi membicarakan pembentukan atau terbentuknya kata atau asal-usul yang tidak berkaidah. Dan yang keempat dengan filologi, membicarakan kata yang terdapat dalam naskah dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Memasuki materi yang kedua yaitu identifikasi morfem dan aplikasinya. Prinsip 1.
Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal yang sama dapat dikatakan sebagai satu morfem. Contoh, membeli laptop, meminjam laptop, dan menggunakan laptop. Dari ketiga satuan kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa satuan laptop merupakan satu morfem karena memiliki struktur fonologik dan arti yang sama. Prinsip yang kedua, bentuk-bentuk yang mirip, tetapi maknanya sama dapat dikatakan sebagai sebuah morfem apabila bentuk-bentuk tersebut memiliki arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Tetapi, dengan syarat perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara fonologis. Contoh, penjual, pembaca, penulis, penggugat, dan pelaut. Dari beberapa kata tersebut terdapat arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan perbuatan. Satuan-satuan pen, pem, peng, dan pel adalah alomorf dari morfem pen. Oleh karena itu, semua satuan tersebut merupakan satu morfem menurut Tarigan. Yang ketiga yaitu bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya juga dapat disebut sebagai morfem. Contohnya, tua renta, basah kuyup, segar bugar, juang, henti, morfem yang harus berimbuhan. Prinsip 4. Setiap bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar dapat dikatakan sebagai sebuah morfem dengan syarat memiliki makna yang sama. Contohnya, bacaan, membaca, pembaca, terbaca, dan pembacaan. Kelima kata tersebut termasuk dalam sebuah morfem yang sama. Yang kelima, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar, klausa atau kalimat. Apabila maknanya berbeda, secara polisemi termasuk dalam morfem yang sama. Contohnya, berikut ini terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kata kepala yang memiliki perbedaan makna secara polisemi, tetapi masih dalam morfem yang sama. Ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Nomor teleponnya tertera pada kepala surat tersebut. Prinsip yang keenam, dua bentuk yang sama atau lebih tetapi memiliki makna yang berbeda. Makna memiliki morfem yang berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa morfemnya berbeda. Contoh, bunga utang dan sekuntum bunga. Kata bunga pada contoh memiliki bentuk yang sama tetapi maknanya berbeda. Prinsip yang ketujuh, dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, merupakan dua morfem yang berbeda. Contohnya, kata ayah dan bapak pada kalimat memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contoh, ayah berprofesi sebagai pilot, saya pergi keluar kota bersama bapak. Memasuki materi yang ketiga dengan judul wujud morfem dan pembentukannya. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki motor tersebut, apakah merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi morfem lain. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Yang ketiga, ada morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskriptif, ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan bentuk kekosongan. Yang keempat, ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Pembedaan lain yang biasa dilakukan orang adalah dikotomi adanya morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Sebaliknya, morfem tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam satu proses morfologi. Dan yang kelima, ada morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar adalah 4 istilah yang biasa digunakan dalam kajian morfologi, namun seringkali digunakan dengan pengertian yang kurang cermat atau malah berbeda.
Pembentukan morfem. Untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan tertentu, maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan aglutinasi, harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun proses komposisi. Pembentukan kata ini mempunyai dua sifat, yaitu pertama membentuk kata-kata yang bersifat inflektif, dan kedua bersifat derivatif. Apa yang dimaksud dengan inflektif dan derivatif akan dibicarakan berikut ini. Inflektif yaitu tidak mengubah kelas kata, contohnya beli, membeli, dan dibeli. Derivatif yaitu mengubah kelas kata, contohnya beli dan pembeli. Materi yang keempat yaitu morfofonemik. Morfofonemik disebut juga dengan morfofonemis, morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologi, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Istilah morfofonemik ini juga ditinjau dari segi bentuk, terdiri dari dua bagian, yaitu unsur morfem dan unsur fonem. Oleh karena itu, morfofonemik dapat dikatakan sebagai suatu subsistem dalam linguistik yang dibentuk dari dua unsur yang berlainan, namun keduanya berkaitan dan saling membutuhkan dalam membentuk sebuah kosakata bahasa Indonesia. Tipe-tipe morfofonemik. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis perubahan fonem berkenaan dengan proses morfologi. Di antaranya adalah proses pemunculan fonem, yaitu munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang ada pada mulanya tidak ada. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiksme pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengal M yang semula tidak ada. Me ditambah baca jadi membaca. Yang kedua ada proses pelesapan fonem, yaitu hilangnya suatu fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya dalam proses pengimbuhan sufiks ber pada dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefiks ber dilesapkan. Juga di dalam proses pengimbuhan akhiran pada dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah itu dilesapkan. Contohnya antara lain ber ditambah renang menjadi berenang, dan sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Yang ketiga ada proses peluluhan fonem. Menurut Abdul Khair, peluluhan fonem ialah luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Umpamanya dalam pengimbuhan prefiksme pada dasar sikat, maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal NY yang ada pada prefiksme itu, contohnya antara lain me ditambah sikat menjadi menyikat. Yang keempat ada proses perubahan fonem, ialah berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Umpamanya, dalam pengimbuhan prefiks ber pada dasar ajar terjadi perubahan bunyi di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Contohnya antara lain ber ditambah ajar menjadi belajar. Kelima, proses pergeseran fonem. Dalam Abdul Khair, pergeseran fonem ialah bergesernya posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata lainnya. Umpamanya dalam pengimbuhan sufiks i pada dasar lompat terjadi pergeseran di mana fonem T yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata ti. Contohnya lompat ditambah i menjadi melompati. Morfofonemis, proses pembentukan kata juga dapat disebut sebagai proses morfologis. Proses ini terjadi dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain sebagai bentuk dasar yang akan menghasilkan sebuah kata. Proses morfologis ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pengafiksasian, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan atau komposisi. Yang pertama ada pengafiksasian. Pengafiksasian adalah proses atau hasil penambahan atau perangkaian afiks pada akar, dasar, atau alas kata. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi morfologi merujuk pada persoalan input yang berupa morfem.
Konsep reduplikasi morfologi pada hakikatnya memiliki kesamaan di antara para ahli bahasa Indonesia. Hanya saja, dalam menyebut bentuk dasar dari bentuk ulang, dijumpai berbagai macam penyebutan yang berlainan. Yang ketiga ada komposisi. Ramelan menyebutkan komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. HR memberikan pandangan bahwa komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Sekian penyampaian materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.